Meski sukses mengalahkan Myanmar di laga terakhir grup C 12 Desember lalu, langkah timnas U22 Indonesia terhenti di fase grup, gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Membutuhkan kemenangan besar, Garuda Muda yang mengambil inisiatif serangan justru dikejutkan dengan gol Myanmar di menit ke-29. Indonesia berhasil membalas di menit 45 lewat Tony Firmansyah, menutup paruh pertama dengan skor 1-1. Garuda Muda akhirnya menambah 2 gol lewat Jens Raven di menit 89 dan menit ke-5 masa injury time. Dengan skor 3-1 hingga tutup laga, timnas U22 gagal meraih predikat runner-up terbaik karena kalah produktivitas gol dari Malaysia. Usai gagal total di SEA Games 2025 dengan status juara di SEA Games sebelumnya, PSSI memecat pelatih timnas U22 Indra Syafri. Pemecatan Indra Syafri diikuti keputusan Sumarji mundur dari jabatan manajer tim nasional Indonesia. Berkaitan dengan evaluasi SEA Games ini, dan Coach Indra Syafri menerima itu dengan lapang dada. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer timnas kepada ketua umum agar supaya berkaitan dengan manajer timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas, dan paling tanggung jawab. Mantan striker timnas Indonesia Greg Mokolo menanggapi gagal totalnya timnas U22 di SEA Games 2025. Greg menyoal upaya cuci tangan dan mengkritik keputusan PSSI memecat pelatih. Seperti habit, kita maju 10 langkah and then mundur lagi. Mulai kayak gitu lagi. Kalau kita punya sakit pelatih yang bagus, kita kasih waktu. Jangan kemarin asal pecah. Terus sekarang berantakan. Siapa tanggung jawab? Tidak ada. Semua cuci tangan. Usai gagal melaju di SEA Games, perbedaan target medali tim sepak bola putra disoal dan ramai dibicarakan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali beserta tim dan ofisial timnas menargetkan emas, sementara Menpora Erick Thohir hanya menargetkan medali perak. Kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back-to-back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya, di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya gitu. Jadi seperti itu yang disampaikan kepada kami dari hasil evaluasi. Rentetan hasil buruk timnas sepanjang tahun 2025 tak pelak jadi sorotan publik. Keputusan PSSI memecat pelatih Sinteyong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert kembali jadi perbincangan. Sosok STY yang berhasil membawa timnas lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dinilai kontras dengan Patrick Kluivert yang gagal mengantarkan timnas lolos putaran 4. Soal siapa yang harus tanggung jawab, analis sepak bola Iksan Mahar menilai tak bisa menyalahkan orang per orang. Federasi harus tanggung jawab. Kita nggak fair kalau kita hanya menyebut satu pihak, misalkan Pak Erick Thohir sebagai yang harus tanggung jawab, ataupun misalkan Pak Amali, kita perspektif dari SEA Games gitu, misalkan dari Pak Amali yang tanda kutip bertanggung jawab, lalu tanggung jawab tunggal. Tapi ini adalah menurut saya memang ini adalah hasil dari politik kolegial, hasil dari keputusan bersama dari PSSI, dan juga punya tanggung jawab untuk merumuskan bagaimana cetak biru dari sepak bola nasional. Di sini juga bagaimana mereka mengelola kompetisi, mengelola pembinaan usia dini, sampai juga mengelola sumber daya manusia sepak bola kita. Di luar gagal totalnya timnas U22 mempertahankan gelar juara, tim Indonesia di SEA Games 2025 berhasil mencatatkan perolehan di atas target 80 medali emas. Tim Indonesia menempati posisi runner-up setelah tuan rumah Thailand dengan raihan 91 emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Menutup tahun 2025, 2 target besar dunia sepak bola Indonesia gagal terwujud. Setelah pelatih Sinteyong berhasil mengantar timnas ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, langkah tim Garuda kandas di tangan pelatih Patrick Kluivert saat melaju di putaran keempat. Performa Garuda Muda juga terseok. Timnas U22 gagal mempertahankan gelar juara SEA Games di Thailand, tersingkir di fase grup.
Kegagalan timnas U22 diikuti keputusan PSSI memecat sang pelatih Indra Syafri dan dibayangi drama beda target medali antara Menpora Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Pertanyaannya, dengan gagal totalnya timnas menembus Piala Dunia dan SEA Games, siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang harus dibenahi dari sepak bola nasional? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Untuk membahas topik malam ini, kita sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya menyapa Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Towel. Malam. Saya menyapa Mas Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Joy. Malam. Mas Akmal Marhali, koordinator Save Our Suckers. Selamat malam. Salam sepak bola. Supriyono Prima, mantan pemain timnas. Selamat malam, Bung Prima. Malam. Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung. Malam. Di floor saya menyapa Effendi Ghazali, pecinta timnas. Selamat malam. Iksan Mahar, jurnalis harian Kompas. Selamat malam, Bung Iksan. Saya nanti kita akan kedatangan oleh Nurdin Halid, Ketum PSSI 2003-2011, nanti akan bergabung bersama kita. Saya ke Bung Towel dulu. Bung Towel, status juara di SEA Games tidak mampu kita pertahankan, gagal total atau bisa kita maklumi? Kalau SEA Games gagal total. SEA Games, ASEAN. Saya selalu bilang kalau dalam konteks ASEAN, SEA Games, AFF, udah pasti kita harus targetnya selalu juara. Persoalannya sampai apa enggak juara ya itu yang harus diraih. Tapi kalau lihat pencapaiannya sekarang ya gagal. Sederhana yang SEA Games ini. Kita tidak mampu mempertahankan gelar juara. Salah siapa? Kalau tidak mampu mempertahankan gelar juara, kalau ukuran sepak bolanya beda generasi. Kalau salah ya tanggung jawab semua lah. Technical pelatih, ada tim manajer. Ada di belakangnya berarti exco secara tanggung jawab ya. Kalau kita bicara tanggung jawab. Sekarang pertanyaannya tanggung jawabnya seperti apa kalau kita merujuk pada judul gitu kan. Supaya proporsional ukurannya. Tapi kalau 2025 ini SEA Games gagal nggak? Saya jelas katakan gagal. Gagal total. Bung Prima, Ya. susunan pemainnya tampaknya harusnya sih lebih mewah ya dibandingkan susunan sebelumnya. Tapi kenapa kita gagal mempertahankan gelar juara? Iya, perlu disampaikan bahwa membangun sebuah tim tidak mudah. Ya. Saya mencoba untuk belajar melatih, menentukan sebuah game plan taktikal itu dibutuhkan 11 pemain. Artinya puzzle-puzzle yang tepat ya, gitu. Apalagi kita di pertandingan awal kan start kita tidak baik. Kita dikalahkan oleh Filipina yang notabene-nya memang sejarah mereka sebenarnya tidak begitu kuat dalam sepak bola, tapi faktanya mereka progres. Kembali ke kekalahan tadi bahwa taktikal untuk bisa memenangkan pertandingan di pertandingan pertama tidak mudah. Game plan dari Filipina jelas. Bagaimana mereka sudah mempelajari gaya style of play yang kita miliki dengan sedikit bermain defense counter, kemudian mereka ketika ada momen melakukan serangan balik. Itu pun kalau ada momen. Ketika mereka tidak ada momen, mereka kuat dalam holding the ball. Penguasaan bolanya begitu luar biasa. Ini yang membedakan ketika mereka sudah mampu menciptakan satu gol, pemain-pemain kita kebingungan. Artinya ada mentalitas yang memang harus ditingkatkan lagi untuk bisa minimal mendapatkan satu gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kembali lagi gaya bermain memang sejauh ini memang selalu dipertanyakan. Ya, SEA Games yang lalu kita selalu menang. Ini masalah di taktikal atau manajemen yang perlu dikoreksi? Berbicara tim kan pastinya ya ada manajemen. Karena kan sepak bola ada dua, ada teknis non teknis. Mungkin juga dengan target yang dicanangkan oleh federasi, oleh pemerintah itu kan berbeda juga. Kemudian dengan apa yang dicapai oleh coaching staff Coach Indra Syafri di musim lalu kan juga luar biasa. Artinya ada tarik-tarikan yang artinya juga dikhawatirkan mengganggu psikologis pemain untuk mereka bisa back to back. Oke, Mas Effendi, kita ini gagalnya bertubi-tubi ya. Gagal melaju Piala Dunia, gagal malah di SEA Games yang biasanya kita langganan juara. Ini kita sebagai pecinta timnas melihatnya. Ya, berturut-turut sih lebih tepatnya gitu. Jadi kira-kira apa masalah inti
dari timnas bisa kalah di SEA Games? Kalau Bung Toel bilang ini gagal total, bukan lagi bisa dimaklumi. Iya, karena levelnya ya Asia Tenggara. Tapi kalau kita hebat langganan, enggak. Oh, oke. Kita 8 kali ke final, 3 kali juara. Satu di kelompok usia 2023, yang duanya senior. Oke. 87, 91. Oke. Silakan, Bung Effendi. Ya, karena ini judulnya bola liar, saya jawabannya liar-liar aja lah ya. Gak apa-apa kan. Jadi sebelum iya dong. Ini harus bola liar loh, Pak. Iya, iya. Ini bukan bola yang disusun dari bawah dengan baik. Dapat bola-bola liar kita. Bagaimana memanfaatkannya supaya yang tadi 1-0 dari Filipina jadi 1 sama lah minimal. Jadi kita lanjut gitu. Nah, untuk langsung menjawab tadi, saya mau bilang kita lihatnya secara keseluruhan nih. Ya, kalau SEA Games iyalah gagal total. Siapa yang tanggung jawab? Ya pastilah yang membawa tim ke sana sama manajernya. Dan kalau mau melihat sebagai satu kesatuan, ya manajemen ikutan ya Toel ya. Iya, iya. Iya dong. Saya mau meyakinkan diri saya karena ini bola liar. Butuh validasi. Ya. Saya harus jelas bola liarnya asalnya dari mana gitu. Ya Toel ya, satu manajemen, ya kan? Iyalah. Iya. Paling enak duduk di sini nih. Oh. Jadi pencinta. Manajemen timnas. berarti federasi ya maksudnya ya. Tanggung jawabnya paling kecil ya. Karena bukan supporter yang salah. Supporter itu salahnya waktu di Saudi Arabia, yang lempar-lemparan itu, sehingga nggak jadi supporter terbaik ya. Ya. Menurut FIFA harusnya kita bisa jadi supporter terbaik. Nah, balik kalau dikaitkan dengan sekarang ini kan 2 nih, Piala Dunia. Jangan-jangan bukan salah siapa-siapa. Karena apa? Saya ikut menyusun itu ya, roadmap sepak bola Indonesia. Yang Piala Dunia 34, saya ikut nyusun bersama Mas Suryo Pratomo, Fred Simanjuntak, Ratu Tisa, dan banyak lagi nama. Jadi lolos Piala Dunia 2034. Kenapa Anda berharap 2026? Salah siapa coba? Kenapa Anda berharap 2026? Salah Anda. Salah Iksan juga. Ya. Salah Joy. Kenapa 2026 Joy? Apa ke saya? Oh bukan. Ini bola saking liarnya sampai ke Joy segala macam. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Siapa yang salah? Orang targetnya 2034. Kenapa Anda berharap 2026? Bahwa kita sudah begitu dekat, ya kan? Itu harapan kita. Nah yang salah kemudian adalah orang yang kita anggap ketika kita terbangun bahwa itu tidak terjadi, lalu kita mulai cari nih, siapa yang paling membesarkan harapan kita? Oh orang ini yang paling membesarkan harapan kita. Ya kan? Lalu dia melakukannya itu dengan logika yang baik atau enggak? Oh kurang baik logikanya. Ya kan? Ganti pelatih pas lagi menang misalnya. Itu logika kurang baik, betul nggak tuh? Ini pelatih, Toel, diganti kalau lagi kalah. Tapi pas lagi menang jangan diganti. Kurang lengkap. Kurang lengkap ya, nanti ditambah buat Toel. Jadi kami sedang mencari siapa nih yang salah dalam ekspektasi harapan yang sebetulnya nggak pas tahunnya. Bukan 2026, 2034. Sekarang keluar lagi 2030. Ini sudah saking liarnya loh, ini saya menyampaikannya secara agak kurang jelas. Tapi kalau Anda tanya siapa yang bertanggung jawab dalam kondisi kita yang berhasil apa? Di tahun ini adalah Piala Dunia U17 yang lolos melalui seleksi dan menang lawan Honduras 2-1 ya. Untuk pertama kali menang di Piala Dunia. Gitu kan? Selebihnya gagal total ya. Iya. Saya tidak mengiyakan. Enggak ya? Konfirmasi. Iya konfirmasi. Enggak, semua aja, semua. Karena ini bola liar semua boleh. Kalau saya beranggapan kita berhasil di Piala Dunia U17 dan kemudian kita menang lawan Honduras 2-1, pertama kali menang di Piala Dunia. Selebihnya enggak berhasil kita. Mau gagal total boleh, gagal apa? Gagal beruntun. Anda bilang tadi apa? Gagal beruntun, gagal bertubi-tubi, gagal liar, kurang lebih begitulah. Ya, itu jawabannya. Yang bertanggung jawab siapa? Federasi. Federasi yang tanggung jawab. Iya, Anda nggak bisa bilang tanggung jawab supporter, enggak kan? Yang... Tanggung jawab jurnalis, Iksan Mahar, enggak juga. Tanggung jawab pengamat, bisa juga, bisa ada tuh, bisa ada. Ya, salah satu karena poin... pengamat suka didengarkan.
Oke, salah satu poin yang Anda garis bawahi tadi pergantian pelatih ya harusnya tidak dilakukan saat kita sedang menikmati momen kemenangan. Enggak, bukan secara secara Ya, umum menurut saya logika sepak bola begitu ya. Ini kalau lagi Ya, menang nih, ya. jangan diganti pas menang dong gitu. Nggak, Oke. kalau nanti pas kalah diganti nggak apa-apa. Ya kan? Pas kalah diganti kan nggak apa-apa. Kalau pas menang gimana cara menjelaskannya? Saya ganti karena saya nggak suka lihat wajah Anda atau gimana? Kalau Anda menang tapi merayakannya kurang menarik bagi saya gitu. Atau gimana cara menyampaikannya gimana? Ini dalam logika dan impian atau imajinasi liar saya. Oke. Kita langsung undang dulu ada Pak Nurdin Halid, Ketum PSSI 2003-2011. Ini Pak Nurdin baru datang, tapi saya mau langsung tanya. Tadi soalnya nyindir-nyindir federasi. Kekalahan timnas, Pak Fendi. Oh itu biasa, itu biasa. Nyindir federasi itu kondisi persepak bola kita. Memang seperti itu. Kalau tidak disindir juga tidak seru. Itu. Apalagi Joy Suma ini bukan sindir semua ini sejak zaman saya dulu. Sekarang isunya apa? Nah kita gagal menuju Piala Dunia. Sekarang di SEA Games gagal total tadi kata Bung Towel. Nah sekarang masalahnya ini kita kan cari tahu nih apa kan masalahnya. Tadi Pak Fendi menyampaikan ini ada salah federasinya. SEA Games gagal total setuju saya itu. Saya juga sedih, kesel. Kenapa? Karena naturalisasi ya mewarnai daripada tim kita. Tapi kok kalah dari Filipina ya. 0-1. Tapi ini saya kurang setuju kalau dikatakan kesalahan federasi. Ya. Federasi sudah menyiapkan materi pemain yang luar biasa, ya. Sudah disiapkan non teknisnya, ya. Gaji dan bonus apa dan sebagainya, segala yang bersifat non teknis dari ke federasi. Jadi letak kesalahan federasi di mana? Itu. Tapi memang di sepak bola kita, masyarakat kita ada keanehan termasuk para pengamat itu. Kalau menang yang disanjung itu pelatih dan pemain. Tapi kalau kalah yang dihajar itu ketua umum. Itu sejak zaman saya dulu. Bapak dari dulu salin. Padahal seorang ketua umum, Esko, itu kan tugasnya bukan untuk dia soal teknik, bukan, non teknis. Segala teknis tanggung jawab. Apa? Menyiapkan yang dibutuhkan oleh pelatih. Pelatih mengatakan saya butuh pemain seperti ini. Ya, itu harus transfer atau harus dibayar federasi yang siapkan. Setelah itu tugasnya pelatih. Jadi kalau mencari kesalahan, ya salahnya pelatih itu. Pelatih yang salah. Jadi yang tanggung jawab Indra Safri aja. Seorang ketua umum tahu apa tentang teknik, tahu apa tentang strategi. Ya kalau saya dulu tahu sedikit, karena saya mantan manajer itu, paham sedikit. Tapi seorang ketua umum secara umum itu tidak terlalu paham soal teknik, soal strategi. Katakan paham soal teknis sepak bola, ya, paham tentang kualitas sepak bola. Tapi taktik dan strategi itu pelatih. Jadi saya kurang setuju. Bung Effendi kalau dikatakan ini federasi gitu. Ini bukan saya boleh saut-sautan sedikit. Boleh. Saut-sautannya agak liar. Tapi ketua umum nggak boleh tahu tentang teknis atau tidak tahu tentang teknis. Paham harus. Oh paham harus. Harus. Kalau mau wawancara. Kenapa paham harus supaya tidak dibohongi. Kalau mau wawancara pelatih itu teknis nggak untuk memilih pelatih maksudnya? Nggak teknis ya? Oh dia harus mengetahui tentang track record pelatih. Itu. Dia harus paham tentang kualitas. Tapi soal taktik dan strategi tanggung jawab pelatih, bukan tanggung jawab ketua umum, bukan tanggung jawab federasi. Tapi yang milih pelatih kan juga dari federasi. Ya betul, tetapi dia hanya sampai kepada seberapa jauh pemahaman tentang kualitas pelatih dari sisi track recordnya. Dan itu bisa dilihat dari pengalamannya. Tapi setelah itu kemudian bagaimana meningkatkan stamina pemain, bagaimana gizi pemain itu. Bagaimana taktik dan strategi di lapangan itu pelatih. Oke, berarti kemarin kekalahan pelatih itu hampir tidak pernah dihujat ya. Saya baru mendengar pas sekali zaman saya dulu ya dihujat ketua umum habis-habisan. Termasuk beliau-beliau ini nih. Diingat satu-satu. Itu bukan salah, itu kondisi sepak bola kita. Dan bagi saya itu seni. Ya. Bagi saya sebagai ketua umum, berita jelek, berita bagus adalah iklan gratis. Jadi ini saya ambil kesimpulan dulu, kemarin kekalahan timnas di SEA Games murni salahnya Pak Indra Safri. Iya, pelatih. Oke. Bung Joy, setuju nggak salahnya Pak Indra aja soal kekalahan kemarin di SEA Games? Kali ini saya setuju dengan Pak Nurdin Halid. Waduh, jarang sekali malam ini ya. Boleh dicatat ini sejarah. Gini.
Kalau dibilang gagal total, yang gagal total yang mana? Misalnya kita bilang Piala Dunia. Piala Dunia gagal total. Buat saya nggak gagal total malah. Saya Buat setuju tidak gagal total ke Piala Dunia. Ini bahas SEA Games Itu dulu apa justru- Piala Dunia dulu? Yang gagal total tadi SEA Games ya? Ya. Ya, Piala Dunia enggak kan? Gini loh. Enggak. SEA Games dulu coba. SEA Games. Bayangkan kalau kita ke Piala Dunia, Pak Nurdin Halid, dengan kondisi persepak bolaan domestik yang masih seperti ini, dengan kondisi pembinaan usia muda yang masih awut-awutan, dengan kondisi Liga Super yang masih kualitasnya masih dipertanyakan di konteks klub-klub di Asia. Kita sekarang Persib aja sekarang masih di tier 2. Bayangkan tiba-tiba kita ada di Piala Dunia. Kalau buat saya itu bukan gagal total, itu malah blessing in disguise. Ada berkah di dalam kegagalan itu. Sehingga PSSI harusnya melihat ke dalam. Apa yang harus kita lakukan buat pembinaan di dalam? Apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat persepak bolaan nasional? Sehingga nanti bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas dan memang punya kualitas untuk tampil di Piala Dunia. Kalau yang dilakukan oleh Pak Erik dengan segala maaf, saya katakan ini kan didoping dalam tanda kutip kan dengan pemain-pemain binaan dari Belanda kebanyakan gitu loh. Jadi para supporter pun, para fans ini dibuat halusinasi seolah-olah wah kita memang udah hebat. Nah ternyata semesta berkata lain. Kita kalah dari Arab Saudi, kita kalah dari Irak sehingga kita gagal. Tapi buat saya itu bukan kegagalan yang menyakitkan, itu justru pelajaran yang luar biasa. Itu yang Piala Dunia. Kalau yang SEA Games, Anda setuju nggak kalau itu gagal total? Yang mana? SEA Yang Games. SEA Games. Kalau SEA Games saya juga tidak bisa bilang gagal total karena begini. Itu sistem turnamen dengan satu grup hanya isinya 3. Ya. Jadi 2 pertandingan itu betul-betul menentukan nasib. Anda ingat Argentina kalah pertandingan pertama melawan Arab Saudi, akhirnya bisa menjadi juara. Kenapa? Mainnya 3 kali. Indonesia main cuma 2 kali. Gitu loh. Nah ini kan pertandingan pertama itu memang kita sial. Lawan Filipina yang kita anggap anak bawang. Padahal Filipina 10 tahun terakhir sudah develop luar biasa. Wah pemain-pemainnya pemain universitas. Universitasnya di Amerika. Bukan di Indonesia. Ada yang di Filipina tapi kebanyakan mereka universitas di Amerika. Yang pembinaan amatirnya itu kemungkinan levelnya sama dengan Super League kita. Kira-kira begitu. Jadi ya kalahnya pun kan lawan Filipina bukan kalah 5-0, kalahnya 1-0. Dan kita kan menang lawan Myanmar. Benar nggak? Cuma kurang 1 gol aja kita bisa lolos ke semifinal kan? Gitu loh. Gagal total. Ya memang gagal untuk meraih medali, gagal ke semifinal. Tapi kalau dibilang gagal total hanya dalam permainan. Iya. Ketika melawan Myanmar babak pertama dan kita sial melawan Filipina di babak pertama juga ada 3 peluang bersih. Arjuna 1, Rafael Strike 1, satu lagi Ferrari kalau tidak salah. Tinggal ceplos bola. Gitu ya. Jadi ada faktor sial. Gagal total? Enggak juga saya bilang gitu. Ya kan? Bahkan saya bilang sebelum SEA Games saya bilang Indonesia harusnya meraih medali emas. Dengan materi pemain yang ada. Gagal total maksudnya. Ya kan? Ada Ivar, itu Ferrari, semifinal itu. Mungkin itu Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, you name it semua. Itu pemain top semua sekarang. Tapi Indra Safri gagal. Gagal membuat tim ini menjadi solid dan bagus. Kalau dari sisi materi ini udah the best. Ya kan? Ada beberapa pemain yang sudah memperkuat timnas senior. Kurang apa? Gitu loh. Nah, kalau dibilang tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab Indra Safri. Piala Dunia gagal, tanggung jawab siapa? Patrick Kluivert. Ya memang satu suara ya sama Pak Nurdin. Jadi saya setuju sama Pak Nurdin. Baik, Bung Gita, kalau Anda sendiri punya pandangan seperti apa? Kita gagal total atau masih bisa dimaklumi? Nanti dijawab oleh Liar Sekali Kembali, saudara. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar,
Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar,
Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember. Ya, Bung Gita, kalau tanggung jawab federasi secara keseluruhan, apa benang merah dengan kekalahan timnas menuju Pildun dan juga gagal di SEA Games? Kalau saya sih tidak melihat bahwa ini kita harus menyalahkan federasi ya. Oh gitu. Nggak ini apa, kegagalan itu adalah kegagalan setiap turnamen di mana gagal itu kegagalannya adalah head coach. Harusnya seperti itu. Karena biasanya yang mundur, willingly mundur atau diminta mundur itu kan head coach. Tapi balik-balik lagi, ekspektasi kita seperti apa? Waktu, ini balik-balik lagi, kilas balik pada saat Pak Erik mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, saya turun langsung ekspektasi saya. Track recordnya Kluivert itu gagal. Jadi kalau nggak lolos, ya oke-oke aja gitu loh. Saya nggak melihat bahwa itu sebuah apa ya, kita luar biasa kalau kita demikian benar-benar lolos sampai ke putaran keempat dan lolos ke putaran kelima. Tapi enggak. Jadi sama dengan Indra Safri. Indra Safri uji cobanya di SEA Games, menjelang SEA Games, kan kalah dari India, draw dari India, kalah dari Mali 0-3 yang langsung Pak Indra Safri sendiri bilang bahwa nggak usah takut kalah dari Mali, lawan-lawan kita tidak ada yang sehebat Mali. Dia nggak lihat apa, waktu kita kerepotan lawan Filipina di Under-23 dipegang oleh Gerard van den Berg. Jadi saya ekspektasinya adalah ini hanyalah excuse bahwa nanti kalau kita gagal, ya akan gimana gitu dalihnya. Jadi saya tidak menganggap, saya sama kayak Joy, ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri sendiri untuk mengatasi timnya mengalahkan lawan-lawannya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat pertandingan kedua melawan Mali, 2-2. Semua orang kan ekspektasi tinggi waktu itu. Oh kita menahan Mali, jagoan Afrika 2-2. Tapi lihat nggak Mali mainnya? Beda dengan Mali pada saat pertandingan pertama. Saya belum pernah lihat sebuah tim yang demikian hebatnya di 2/3, di sepertiga lapangan lawan. Dengan segala macam, capping bolanya bagus, dribble bagus. Kemudian menguasai bola dengan bagus. Tidak pernah blunder. Tapi di daerah pertahanan sendiri, seperti dalam tanda kutip sengaja melakukan blunder. 2 gol kita itu kan datang dari blundernya Mali. Jadi saya berpikir bahwa ini Mali menurunkan permainan mereka. Jadi ekspektasi kita tinggi. Tapi waktu SEA Games lawan kita Filipina, saya bilang di Kompas juga kok waktu itu. Hati-hati dengan Filipina. Kita hanya menang gol bunuh diri lewat lemparan ke dalam. Jadi nggak heran kalau kita kalah lawan Filipina. Lawan Myanmar pun sebenarnya babak pertama lebih berkembang permainannya. Kalau melihat mereka tahu kapan harus long ball, kapan harus vertical passing, kapan harus end passing. Walaupun hanya 1 gol. Sama seperti kita, nggak bagus mereka penyelesaiannya. Jadi kalau dibilang gagal total, ya ekspektasi saya memang gagal total. Jadi nggak menganggap ini sebuah kegagalan total. Tapi ini salahnya Indra Safri, iya. Bukan salahnya federasi. Ya orangnya udah dipecat sih. Ya mungkin kalau bicara salahnya federasi adalah tadi yang Joy bilang, pembinaan yang tidak jalan segala macam. Kemudian kalau salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih, ya Tom ya. Salah ya, bukan Tommy. Bukan. Itu framing. Dari tadi semua kasih itu mulu saya ke lupa hitung statistik. Lupa hitung statistik. Yang saya cuma mau bilang adalah kita nggak bisa langsung nyalahin federasi pada saat kita gagal di suatu turnamen. Tapi yang paling harus bertanggung jawab adalah head coach itu sendiri. Karena Patrick Kluivert iya dipecat, kemudian Indra Safri iya dipecat. Tapi balik-balik lagi, yang Om Egy tadi bilang, kenapa kita harus mengganti pelatih pada saat pelatih itu sudah mengarahkan kita kepada permainan yang membuat kita menang. Bukan bagus, tapi menang. Itu. Enggak, kalau Patrick Kluivert itu mengganti Sintayong, itu karena federasi atau karena siapa? Gimana? Pada waktu pelatih diganti, kan akhirnya kan kalau kalah pelatih yang salah nih. Iya, betul. Logikanya pelatih itu dipilih oleh federasi. Atau diganti oleh? Ditunjuk oleh federasi. Bukan oleh supporter ya? Bukan. Oke. Logika itu saya perlu logika itu. Baik, Bung Toel. Diganti karena kondisi. Gimana? Diganti karena kondisi. Karena kondisi oleh federasi. Iya. Clear kan? Kalau Bung Toel gimana? Clear tapi ya. Clear. Karena kondisi dan dipilih oleh federasi. Iya. Ya. Bung Toel, Jadi banyak ilusi ini. Kebetulan juga Prof. Egy kan pakar komunikasi. Lagi menang diputus. Menangnya lawan Arab.
sekali dari 6 pertandingan. Mau ditarik mundur ke November 2023. Kita bacain dia satu-satu ya, supaya kita punya ukuran yang objektif. Saya mengkritisi Sinteyong sejak 2022, sejak ketua umumnya Iwan Bule. Saya udah kritisi. Saya kritisi malah di awal 2024 diperpanjang April. Gara-gara banyak yang ngomong udah kelas Asia, udah level Asia. King Indo. Ilusi kan. Saya kan gak pernah termehe-mehe sebagai pengamat. Datang naturalisasi nggak pernah termehe-mehe. Kalian marah, kalian nyerang gitu loh. Kalian nggak bisa ukur sepak bolanya. Nih, mulai dari dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Jejak digitalnya ada. Kami PSSI memilih Sinteyong karena janji juara AFF. Luis Milla nggak berani janji. Kejadian 3 kali AFF loh. 20, 22, 24. Zong. SEA Games 2021 pakai 3 pemain senior, hanya peringkat 3. Menang adu penalti dengan Malaysia. Pemain seniornya Fahrudin, Maklok, Ricky Kambuaya, nggak bisa dimaksimalkan juga. Generasi itu baru jadi di 2023 oleh Indra Safri jadi emas yang 2021. Oke? Main AFF sama Vietnam ditekan abis 70-30 di wilayah pertandingan sendiri. Kita bisa kualitas permainan. Baru perbaikan ketika apa? Datang naturalisasi kan. Maka saya kasih sebuah tesis. Ini bagus pelatihnya atau bagus pemainnya. Lalu kan semua datang tuh. Apa pembenaran yang terjadi di media sosial, fondasi, potong generasi, ini apa, counter defense, bla 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 bla. Dia nggak menemukan kualitas sepak bola kita, dia nggak menemukan. Siapa pemain yang berhasil muncul tuh sangat sedikit sekali dalam kurun dari 2020 sampai 2024. Itu pertimbangan sepak bola. Tapi yang terjadi kan kesukaan secara sentimental, emosional, bla 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 bla, ilusi media gitu loh. November 2023 5-1 di Basra sama Irak kalah, sama Filipina 1-1. Masuk Januari persiapan Piala Asia lawan Irak 0-3. Iran 0-3 lawan Libya juga. Ya. Cukup besar angkanya 0-5. Masuk Piala Asia 1-3 Irak. Lalu sama Jepang juga kalah. Menangnya sama siapa? Vietnam 1-0. Penalti Asnawi. Itu di situ. Lolos karena disundul Kirgistan. Kalau orang bicara kan lolos yang penting ke 16 besar. Yes, tapi orang bola akan lihat ini lolos karena disundul orang atau ini lolos karena kualitas yang dibangun. Oke. Kan kita nggak mau jujur kayak gitu karena takut diserang netizen, nanti nggak populer gitu kan. Saya bodoh amat gitu loh. Pak Nurdin lihat punya respect yang besar sportif. Nih kalian-kalian yang dulu suka goyang-goyang PSSI fair gitu. Yes. Ya nggak apa-apa. Maksud saya lihat itunya gitu loh. April diperpanjang loh. Level Asia katanya. Nih di Maret lanjutan babak 3 atau babak 2 yang itu lawan Vietnam 1-0 di GBK, menang di Hanoi. Begitu ada siapa di Hanoi 3-0? Ziyech, Tom Hai, Ragnar. Berarti menurut Anda yang salah tetap federasi? Soal apa? Ya soal kita gagal ke field performanya yang ada. Piala Dunia no. Piala Dunia no. Kalau SEA Games baru. Ukuran gagalnya di mana Piala Dunia? Memang pernah ada federasi yang mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Justru kalian dibikin happy, yang kalau kata Joy tadi bahasanya halusinasi. Kan saya doang yang cerewet gitu loh. Yang kemudian kalian benci, ya Akmal, Joy juga lah cerewet. Tapi Joy kan lebih jelas kalimatnya, kalian halusinasi gitu loh. Kalian halusinasi gitu loh. Jadi kalau SEA Games gagal total. Kalau Piala Dunia enggak, tapi yang enggak dibaca oleh kalian, hanya pertandingan-pertandingan itu adalah fakta dibalik ekses dari Piala Dunia ke SEA Games. Bung Gita. Sebenarnya gini, kalau bicara tadi balik lagi kilas balik ya ke Sinteyong. Saya sih sebenarnya mengganti pelatih itu hak federasi. Ya. Benar itu hak federasi. Tapi dengan segala konsekuensinya ya. Ya dengan segala konsekuensinya. Tapi gini, kalau kita nyari pelatih yang baru untuk menggantikan pelatih yang lama kan bukan kayak nyari pacar. Kita tinggalin dulu pacar kita karena segala macam hal, baru kita cari yang baru. Yang benar gitu kan. Tapi kalau pelatih kan kita harus cari dulu dong yang siapa yang lebih cocok menggantikannya gitu. Ini kan diganti pada saat dia sebenarnya Toel boleh bilang bahwa dia tidak membawa kemajuan, tapi kan dia tetap on track waktu itu untuk
Dia dia menang dari Arab Saudi Ada on track. teknis, ada non teknis gitu. Iya, nanti yang dulu. akhirnya terbuka kan. Iya, tapi Kalau kan saya dia- kan teknisnya aja dulu karena Betul, saya betul, nggak betul. masuk Nanti dulu, nanti dulu. Saya Ini nggak tahu non teknisnya gitu loh. Oke, Tapi kan akhirnya non teknisnya dibuka. iya, tapi kan gini. Ada problematik. Tapi kan di situ, KPI itu kan dilihat dari progress tim, bahwa dia kan targetnya meloloskan lolos ke putaran keempat setidaknya, atau lolos langsung ke Piala Dunia. Pada saat dia draw 3 Oh, kali. dia nggak janji itu, dia berubah-ubah ngomongnya. Iya, Kalau kita cek jejak digital, waktu dia sebelum lawan Jepang dan sudah lawan Jepang berubah. Tadinya Oke, janji oke. lolosin langsung, Oke, akhirnya berubah lagi omongannya. Oke, dia berubah. Jadi Oke. saya mau amati dengan secara detail apa ucapannya, kenapa dia berubah-ubah. Nah, Tapi kalian yang kata Joy Tapi kan terlalu federasi tidak menilai seperti itu. Federasi akan menilai apakah dia progres atau tidak untuk lolos ke putaran ketiga, putaran keempat atau putaran kelima. Dan dia dengan menang lawan Arab Saudi. Saya sendiri bilang, kalau ini draw lawan Arab Saudi, setelah kita 3 kali draw dan 2 kali kalah dari Cina dan Jepang, dia pantas dipecat. Tapi dengan dia menang, terlepas waktu itu anggapan bahwa menang itu strategi pemain. Walaupun saya melihat sendiri bahwa 2 gol kita itu by design dari latihan H-1. Kebetulan pada saat itu saya diperbolehkan ada di lapangan. Karena saya dianggap bukan orang jurnalis waktu itu. Saya dianggap orang TV yang lagi pasang alat, lagi ngatur alat, handphone saya dipegang, saya boleh lihat latihannya mereka. Jadi saya ngelihat bahwa ini by design dari timnya Sintayong. Jadi kenapa terus dia harus diganti? Nggak salah kalau dia diganti pun, itu hak federasi. Tapi ya mbok gantinya dengan track record yang bagus. Itu maksud saya gitu loh. Track recordnya kan jelas. Patrick Kluivert itu, oke, orang bilang pernah bawa Belanda jadi juara 3. Yang bawa juara 3 itu kan Louis van Gaal, bukan dia. Asisten ya dia waktu itu. Asisten keberapa gitu kan. Jadi Sintayong itu diganti kan pada saat kalah dari China kan? Bukan, dia diganti setelah dianggap gagal di AFF, Pak. Bukan, Sintayong diganti waktu Piala Dunia. Enggak, Pak, menang dari Arab. Lalu masuk Desember AFF. Iya, waktu main di China kan kalah. Belum di diganti China tuh, Pak. kalah. Tapi habis dari China kan ada Jepang sama Arab. Ya, Jepang kita kalah Urutannya begitu, Pak. Bahrain draw, di Bahrain 2-2, di China kalah 1-2, balik ke sini kita kalah oleh Jepang, kalah 0-4. lalu menang dengan Arab. Nah, framing yang saya maksud, jangan sebut menang doang di Arab, tapi mengabaikan rentetan ini gitu loh. Nah, maksud saya sebagai orang bola kita nggak bisa clear nanti. Digantinya kan waktu kalah lawan China dengan Jepang kan? Yes. Ya itu sebetulnya mengganti pelatih di tengah sebuah kompetisi atau turnamen itu hal yang biasa. Iya, betul, wajar. Makanya saya bilang tadi, mengganti pelatih itu wajar, tapi pelatih siapa yang menggantikannya harus lebih bagus dong, karena kita lagi perjalanan menuju ke Piala Dunia. Itu aja yang saya masalahkan adalah itu tadi, kalau pertanyaannya salah federasi atau enggak? Enggak. Tapi federasi kan bertanggung jawab dengan mengganti pelatih yang kemudian ya gitu-gitu aja gitu loh. Enggak, kalau enggak boleh sedikit aja. Itu kan hasilnya sudah terjadi. Dibilang Effendi, saya sudah ngaku kena halusinasi sudah. Harapan yang tinggi sudah. Enggak apa-apa kan? Tapi yang mau saya katakan gini, framing ayo saja, dibully nanti juga enggak apa-apa. Tapi yang mau saya katakan ini kan sudah terjadi. Gampang menilainya, yaitu postulat dari Sintayong adalah pada waktu dia diganti, dia belum tentu berhasil mengantarkan kita ke Piala Dunia, belum tentu gagal juga mengantarkan kita ke Piala Dunia. Itu postulatnya dia. Ada bukti ke arah sana juga jadi. Sementara postulatnya Patrick Kluivert, dia pada waktu di hire, ketemu pada hari Natal tuh seperti sekarang, itu belum tentu gagal mengantarkan ke Piala Dunia, belum tentu berhasil juga mengantarkan ke Piala Dunia. Sekarang fakta sudah selesai. Kita tidak berhasil ke Piala Dunia. Postulat yang ada pada Patrick Kluivert habis. Dia gagal. Sementara postulat yang ada pada Sintayong masih tersisa. Karena dia belum tentu gagal ke Piala Dunia, belum tentu juga berhasil mengantarkan kita Piala Dunia. Tapi Anda putus. Di situ logika yang ada pada kami yang terhalusinasi ini gitu loh. Terhalusinasi ini, baik. Nah, boleh kan dipahami logikanya kan? Soal dari Sintayong ke Kluivert, itu kan sebetulnya harapan besarnya itu karena Kluivert itu kan tim. Ya. Ada Dani Lansat, ada Alex Pastor, ya kan? Tapi dalam perjalanannya Tapi yang track kita recordnya juga nggak anggap bagus aja. tadinya tim ini Tim terbaik, kuat, Pak.
Tapi track recordnya nggak bagus dua Tapi orang tim itu. terbaik, Pak. Oke bagus, tapi di level Tapi tim kedua. terbaik, Pak. Jadi begini, bicara bagus nggak bagus atau kurikulum Peter, Roberto Mancini kurang bagus apa, tapi di Arab juga nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengukur dari kurikulum Peter itu orang bisa sukses atau tidak gitu kan. Itu juga kita ini sebenarnya korban glorifikasi juga selain halusinasi. Sorry. Sorry, Mal. Kalau Itu loh, tadi saya terusin dulu yang 3 itu. Iya. Kan harusnya 3 ini kalau secara Sintayong cuma sendirian, berhasil atau enggak ya nggak tahu juga, ya kan? Ini bertiga harusnya lebih kuat. Ternyata mereka tidak bekerja, menurut saya. Kluivert, Dani Lansat, Alex Pastoor tidak bekerja sebagaimana yang mereka diharapkan, ya kan? Ada keributan di ruang ganti sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, itu fakta, ya kan? Dikonfirmasi oleh banyak orang, fakta. Nah, keributan itu menandakan Kluivert, Lansat, dan Alex Pastoor nggak kerja karena mereka jadi berantem dalam susunan pemain. Pak Marji mengkonfirmasi, orang Esko saya konfirmasi betul katanya seperti itu. Jadi kesalahan terbesarnya adalah memang mengganti Sintayong yang belum tentu juga di tengah jalan itu. Tetapi itu dari sisi bolanya, dari sisi teknis. Sisi non teknisnya kan kita nggak tahu. Ya betul itu. Yang saya tahu dari mulut Pak Erik sendiri adalah memang ada masalah di dalam kepelatihan Sintayong. Sehingga dia pada satu titik harus memutuskan, saya kehilangan sejumlah pemain atau kehilangan Sintayong. Kan itu yang diputuskan. Saya tidak membenarkan tapi saya paham. Karena dia kan pengusaha. Pengusaha itu harus ambil resiko. Dan dia ambil resiko. Resikonya gagal, dia ambil keputusan itu, gitu loh. Jadi mau dibilang salah siapa? Kalau dibilang soal Sintayong ke Patrick, salah Erik. Salah Erik, baik. Tapi soal gagal ke Piala Dunia, salah Patrick. Salah Patrick, baik. Bung Akmal, kalau Anda melihat ketika gonta-ganti pelatih, kemudian kita kalah, itu hal yang wajar atau kemudian ada kesalahan federasi di sana? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sintayong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sintayong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sintayong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sintayong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya
ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 26 Desember. Ya, Bung Akmal, Ya. kalau kata Bung Joy kan pergantian STY ke Kluivert itu salahnya Erik. Ya. Tapi ketika kita gagal ke Pildun itu salahnya Kluivert. Ya. Bagaimana logika dari gonta-ganti pelatih ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa gagal sukses itu seperti bola liar. Tapi kita sebenarnya sedang dibangunkan dari mimpi panjang kita. Kita ini salah siapa jadinya? Menurut saya salah kita semuanya gitu. Kita selalu dibawa dalam alam halusinasi dan alam glorifikasi. Sehingga kita kemudian ujug-ujug kita ingin lolos Piala Dunia. Gitu kan? Sementara bangunan yang kita bangun itu tidak tidak kokoh gitu. Jadi saya masih punya logika yang nyampe sekarang tidak terbantahkan bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Selama pembinaannya tidak hebat, selama kompetisinya tidak sehat, agak sulit kita untuk, walaupun tadi sudah ada doping yang namanya pemain naturalisasi dan sebagainya. Faktanya sekali kita pakai pemain naturalisasi di SEA Games misalnya, kali pula kita langsung gagal untuk bisa mempertahankan gelar medali emas. Jadi menurut saya saat ini sebenarnya logika kayak kemarin, kita harus glorifikasi Coach Sinteyong seolah yang paling luar biasa dan sebagainya gitu kan. Menurut saya gini, kita tidak membuka secara objektif. Sebenarnya seluruh ketua federasi, pengurus PSSI nggak ada yang nggak mau sukses. Dari zaman Pak Nurdin pasti mau sukses. Pak Erick Thohir juga pasti mau sukses gitu kan. Ya. Nah kita kan ngelihatnya cuma menang lawan Arab Saudi, tapi kita nggak pernah melihat ada apa di balik itu semua ketika kemudian terjadi pergantian. Dan kita tidak pernah membuka itu di publik, di ruang publik. Sampai kemudian, sampai JJ ngomong dan sebagainya. Itu sebenarnya fakta. Ada perselisihan di dalam yang tidak bisa didamaikan. Sehingga kemudian harus ada yang diselesaikan. Artinya, saya ingin tadi hipotesanya Bang Effendi Ghazali. Sama Sinteyong juga belum tentu juga lolos juga babak keempat. Gitu kan. Sama Patrick Kluivert juga belum tentu lolos juga gitu kan. Bahkan misalnya sama Pep Guardiola juga kita belum tentu lolos juga gitu. Artinya apa? Saya tidak melihat bahwa pelatih itu dilihat dari kurikulum putih dan sebagainya. Kita lihat misalnya Arab Saudi betapa luar biasa mereka langganan Piala Dunia, tapi mereka sama Roberto Mancini, Frank Rijkaard sama Carlos Alberto Ferreira mereka gagal semuanya gitu kan. Artinya ada faktor-faktor yang harus dibenahi dari sepak bola kita saat ini yang menjadi PR. Jadi sebenarnya kegagalan kita saat ini kalau dianggap gagal, kalau saya sih bukan menganggapnya gagal, ini jeweran dari Tuhan buat kita semua yang terlalu sombong terhadap sepak bola kita. Baru kita lolos babak keempat, kita udah ngatain negara-negara ASEAN, kita nih levelnya dunia. Seperti itu kan. Akhirnya teguran dari Tuhan untuk kemudian kita dijatuhkan lagi gitu. Jadi kalau bahasa agama kan ada kata-kata Qulillahil malikal mulki tutil mulka man tasa wa tuzillu man tasa wa tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa biyadikal khair. Jadi ada sewaktu-waktu orang itu dikasih suatu kemewahan, ada suatu waktu dijatuhkan. Kita kemarin sempat dikasih kemewahan, tapi kemudian dijatuhkan. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran semuanya. Kemewahan yang dimaksud itu kan dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Boleh dong orang berekspektasi dunia udah banyak. Berhalusinasi seolah-olah kita ini udah sukses. Kalau ukuran tadi seperti apa yang dikatakan oleh Toel gitu. Kita kan ukurannya statistik gitu kan. Sukses kita dalam tanda kutip kita baru sebatas negara bikin kejutan gitu. Bukan negara yang kemudian sudah established sebagai negara kuat di sepak bola. Jangankan di Asia Tenggara kita belum pernah juara gitu kan. Tapi kita tiba-tiba mimpi ingin kemudian lolos Piala Dunia gitu kan. Itu kan secara objektif logika kita belum sampai harusnya sampai ke situ. Tapi karena glorifikasi yang terlalu berlebih ini sehingga membawa kita hidup dalam kehidupan fata morgana.
Sementara kita bangun rumah tapi pondasinya nggak kuat. Ketika kemudian roboh, akhirnya kita saling mensalahkan. Seperti misalnya dulu ketika misalnya Mahsan, awal kasus kita kalah di Cina, dia sudah buka, tapi orang nggak percaya sama itu. Kenapa? Karena PSSI terlalu rapi membungkus masalahnya, sampai kemudian masalahnya itu meledak, orang semua tidak tahu ada masalah di dalam itu gitu. Nah ini problem yang harus kita benahi. Jadi ke depan menurut saya lebih daripada kita kemudian lari ke belakang soal Sintayong, setuju atau tidak setuju dilanjutkan bisa juara dan sebagainya, itu kan khayalan-khayalan kita saja. Lebih baik kita lihat ke depan apa problem sepak bola kita ini untuk kemudian kita benahi sama-sama. Seharusnya akhir tahun ini misalnya menjadi akhir tahun untuk kita introspeksi sudah sejauh mana sepak bola kita. Saya ingin mengatakan gini, PR-nya terberat adalah bagaimana kita mau berprestasi besar. Misalnya saat ini kompetisi kita 11 pemain asing. Mau di mana pemain-pemain sepak bola kita? Arab Saudi hampir gagal kemarin. Karena invasi pemain-pemain luar negeri untuk main di Arab Saudi, sehingga kemudian Mancini mengatakan kita nih repot untuk memainkan timnas Arab Saudi, semua cadangan mati gitu. Sementara Arab Saudi yang sudah langganan Piala Dunia, kita sekarang belum pernah juara Piala AFF aja 11 pemain asing, cuma 4 pemain Indonesia yang ada di liga kita. Kemudian kita berharap prestasi, itu hal yang mustahil. Jadi saya sekarang ingin mengajak kepada PSSI, kita pikirkan semuanya ini untuk kita kemudian kita benahi sepak bola kita sudah tangkap topiknya. Ini kalau kita lihat kemarin kan mantan pemain timnas Greg menyinggung gonta-ganti pelatih dan upaya cuci tangan, katanya. Kita putarkan dulu pernyataannya. Seperti habit, kita maju sebelum langkah and then lindu lagi. Mulai dari saya mulai kayak gitu lagi. Kalau kita punya sakit pelatih yang bagus, kita kasih waktu. Jangan kemarin asal pecah. Terus sekarang berantakan. Siapa tanggung jawab? Tidak ada. Semua cuci tangan. Bung Iksan, Anda melihat ada cuci tangan nggak seperti disebutkan oleh Greg? Waduh, kalau ngomongin cuci emang kotor semua sih di sini ya. Apalagi kita udah terlalu kompleks lah. Beberapa bulan lalu saya ngomong sama legenda timnas Pak Bob Hipi, yang iseng saya tanya karena mungkin bisa dikatakan dia generasi terakhir di era 50-an yang alhamdulillah masih hidup sekarang dan juga masih enak diajak ngobrol. Dia bilang sekarang saya melihatnya udah bingung saya mau mulai dari mana nih kalau perbaikan gitu kan, karena Pak Bob juga dulu sempat di federasi. Jadi memang ini masalahnya terlalu kompleks dulu. Jadi memang lebih baik kita runutkan dulu satu persatu permasalahannya apa dulu. Misalnya kita bahas soal SEA Games seperti itu. SEA Games ini kan berarti permasalahannya di pembinaan pemain U23 yang muncul, bukan U23 bahkan U22 kemarin Thailand dengan berani mengeluarkan peraturan baru di SEA Games, main dengan U22 dan tanpa pemain over age, tanpa 3 pemain itu yang itu sebenarnya aturan dalam Olimpiade dia hilangkan karena mereka yakin punya pemain pembinaan yang sangat baik. Meski akhirnya mereka dapat perak dan itu justru memberikan angin segar buat Vietnam yang secara fondasi sekarang bisa dikatakan di Asia Tenggara yang terbaik yang ada gitu kan. Kita lihat bahwa Kim Sang-guk awalnya diragukan tapi sekarang tahun ini benar-benar luar biasa dia. Begitupun jadi itu yang kita perlu juga benahi. Ada aturan pemain U23 sekarang di Liga 1, di Liga Super dengan hanya bermain selama 40 menit. Buat apa gitu kan? Saya merasa di sini adalah aturan yang sangat sia-sia kita melihat di situ. Oke lah, seakan-akan di situ operator kompetisi PT LIB menyebut bahwa concern dengan pemain muda, tapi U23 hanya bermain 40 menit, jadinya untuk apa? Kita ambil contoh misalkan Raka Cahya, kurang bagus apa dia sama PSIM? Sudah mencetak 1 gol, bermain reguler di sayap kanan di skuad asuhan Van Ginzel yang sekarang jadi salah satu tim terbaik promosi, tapi ketika main di level internasional di melawan Filipina, betapa banyak media sosialnya diserang oleh fans-fans timnas karena permainan buruk. Itu pun juga terjadi 4 tahun lalu ketika Rio Fahmi debut di U23 bersama SEA Games skuad asuhan Coach Sintayong bermain melawan Vietnam saat itu. Rio Fahmi juga saat itu salah satu pemain muda yang cukup naik daun, tapi hasil juga seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya menjadi pola pikir federasi di sini. Meskipun dalam statuta PSSI terbaru 2025 kompetisi semua itu diarahkan kepada PT Liga. Ada aturannya di situ, sehingga saya di pasal akhir-akhir bahkan tidak hanya soal bagaimana PSSI mengalihkan semua tanggung jawab ke liga, bahkan kalau ada pun permasalahan di kompetisi, amit-amit ada lagi kejuruhan, itu federasi akan angkat tangan karena di situ tanggung jawabnya di statuta terbaru hanya untuk liga atau operator kompetisi. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang ada ketidaksinkronan bagaimana tugas seharusnya federasi yang seharusnya di pasal sebelumnya ada menyebutkan bahwa mereka punya tanggung
bertanggung jawab. Komite eksekutif berjumlah 15 orang, 3 pimpinan dan 12 anggota itu punya tanggung jawab untuk mengkoordinasi kompetisi 3 level setidaknya, kompetisi profesional, amatir dan usia dini atau tingkat usia. Jadi ketika dalam hasilnya sekarang kita lihat seperti itu, dan dengan hanya menghadirkan hanya 4 yang masuk dalam starting 11 itu tentu kemunduran belakang kita. Kita lihat sekarang di Thailand, sekarang mereka sudah menurunkan lagi menjadi 5+2. Ini tentu menjadi pikiran, dan ini yang harus benar-benar dipikirkan. Misalkan kompetisi yang awal pembinaan usia dini, dan itu benar-benar harus diberikan PSSI untuk sebelum kita berbicara jauh tentang timnas, karena kita tahu timnas yaitu adalah produk-produk dari semua yang ada di sepak bola kita. Pembinaan yang lemah itu buah dari roadmap yang belum jalan atau seperti apa? Dikatakan roadmap belum jalan, roadmapnya aja di mana gitu kan? Kita bicara misalnya dulu di era Pak Edi Lanyala ya, Pak Edi juga itu sempat menelurkan roadmap yang tadi juga disebut sama Bang Effendi, tapi kan juga tidak. Pak Nurdin 2045 udah dulu roadmapnya Pak Nurdin. Pak Nurdin juga kan, itu tapi tidak dijalankan gini. 2034 oke, saat itu kita Piala Dunia. Betul pertanyaannya itu. Apa roadmap yang belum jalan? Kalau menurut saya, roadmap yang belum dijalankan secara teratur, terencana, dan maksimal. Saya tahun 2004 telah mencanangkan sebuah visi PSSI 2020. Industri sepak bola menuju pentas dunia. Itulah kemudian saya hadirkan Badan Liga Indonesia. Dan pada saat itulah saya mencanangkan yang namanya Liga Profesional. Yang sebelumnya belum pernah ada. Disitulah saya mencanangkan Badan Tim Nasional. Jadi saya memadukan antara profesionalisme yang bisa menciptakan pemain-pemain berkualitas menuju pentas dunia. Jadi begini, tidak seharusnya, tidak selamanya bahwa pembinaan yang baik, ya, kompetisi yang berjalan baik, kemudian itu menjanjikan bahwa pasti berprestasi. Tidak juga seperti itu. Contoh Irak, apa kompetisi yang berjalan dengan baik? Ketika dia perang, tapi pemainnya pada bermain di luar, ikut Piala Dunia. Iran juga waktu perang nggak ada kompetisi, tapi bisa ikut Piala Dunia. Nah kita sebetulnya kalau bicara soal roadmap, saya sudah mencanangkan visi tadi itu dengan 11 program emas, dimulai dari pembinaan usia muda sampai profesionalisme, sampai infrastruktur, sampai kepada naturalisasi. Yang mencanangkan naturalisasi saya itu saya boleh baca di buku saya, buku tentang industri sepak bola menuju pentas dunia. Itu saya bikin buku itu. Di situ program PSSI dari tahun 2004. Kemudian 2005 baru kita mendapatkan pengakuan soal liga, ya itu 2005. Yang semula antara perserikatan Galatama tidak mau, usaha perserikatan tidak mau ikut di sepak bola profesional. Kenapa? Karena untuk menjadi profesional itu harus berbadan hukum, harus ada stadion, harus ada lapangan apa dan sebagainya itu. Nah itu perlu saya waktu 2 malam mengumpulkan 1.000 orang stakeholder, baru mereka bersepakat untuk menggelar liga profesional. Itu sejarahnya tuh. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Pak Erik. Badan Liga Indonesia tetap dilanjutkan, Badan Tim Nasional tetap dilanjutkan. Nah, itulah keadaan sekarang. Nah, ketika kita berbicara pembinaan usia dini, pembinaan usia muda, kompetisi itu betul. Tapi kemudian culture sepak bola kita, talentai sebetulnya tidak berbeda dengan Brasil. Tapi yang berbeda apa? Gizi, stamina, skill. Gizi yang baik akan bisa membentuk stamina yang benar, yang baik. Stamina yang benar akan bisa menghadirkan skill. Ini yang kita nggak bisa, gizi pemain-pemain kita yang mohon maaf. Sekarang saya tanya, base camp PSSI di mana sekarang? Yang diterapkan dengan sport science, nggak ada, belum ada. Saya pernah berkunjung roadshow di federasi, ya, di Afrika, kemudian di Eropa, Amerika Latin. Saya melihat di Uruguay, Paraguay, ya, itu federasi hanya mengurus yang profesional. Amatir diurus oleh negara melalui KONI, seperti KONI lah, ya, KONI-nya di sana itu. Jadi federasi tidak mengurusi pembinaan. Tidak mengurusin daripada infrastruktur, hanya mengurusi kompetisi profesional. Nah kita semua diurusi oleh federasi. Negara terus saja belum hadir, baru aja sekarang ini ada implementasi sepak bola. Di zaman saya, mohon maaf, ya betul di podcast saya, di TikTok saya dengar itu Bung Joy. Saya ikut juga, Bung Joy saya ikut itu. Yang mengatakan bahwa PSSI itu bergantung kepada seseorang. Itu zaman saya Pak Nirwan, ya termasuk NH di situ, Bung Joy bukan cuma Nirwan Bakri, karena Pak Erik itu ada benarnya. Tapi kalau tidak lakukan itu, sementara negara belum hadir, gimana mungkin kita bisa menggelar kompetisi? Nah, di tengah berbagai sorotan, kritikan, dan sebagainya, tapi saya bangga sebagai mantan ketua PSSI yang dikatakan gagal total. Kenapa? Saya mencanangkan liga profesional.
Saya yang pertama menggelar yang namanya Piala Asia. 60 tahun PSSI berumur itu belum pernah menggelar Piala Asia. Pertama kalinya Blatter itu ke Indonesia itu 2007. Sehingga apa, Bung Joy? Saya dapat bintang emas. Baru pertama kali Indonesia dapat bintang emas namanya Nurdin Halid. Agung Gumelar hanya perak, Aswar Anas hanya perak, almarhum hanya perak. Sampai hari ini, tidak tahu nanti Pak Eri. Itu fakta daripada ada dua hal yang buat saya. Itu liga profesional, ya, dan tahun 2007 kita diakui ranking 5 di Asia. Boleh cek itu. Sekarang ranking 24 dalam menggelar liga profesional. Baik, Bung yang Joy. menggelar Piala Asia, sukses Piala Asia, dapat bintang emas. Roadmap-nya udah lama dibentuk, tapi kenapa sampai sekarang kita belum memetik buahnya? Yang mana? Tadi kan Pak Nurdin bilang sudah dibangun roadmap-nya sejak 2004 ya? Saya sudah mencanangkan konsep itu. Sepak bola profesional. Tapi kenapa buahnya belum bisa kita petik sampai saat ini? Roadmap sudah ada mungkin sejak lama ya Pak Nurdin ya. Cuma memang kan implementasinya di lapangan itu kan kita tidak melihat adanya sustainability, ada keberlangsungan yang berlanjut terus gitu. Nah, ada fase terputus-putus soal pembinaan misalnya. Pak Nurdin ingat waktu kita bikin liga anak-anak itu. Ya kan, Pak Nurdin datang dan mengatakan bahwa ya ini harus kita mulai seperti ini gitu. Tapi hanya ada di Jakarta, Pak. Hanya ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi. Surabaya ada, tempat lain nggak ada. Gitu. Baru kemudian timbul kesadaran, sebetulnya kan era Pak Nurdin dulu sudah mengatakan tim-tim yang ada dulu liga apa namanya itu liga paling atas itu harus punya level usia 19, 18. Tapi apakah berjalan, Pak? Tidak berjalan. Gitu loh. Jadi sebetulnya rencana itu sudah ada dan tinggal diteruskan. Tetapi nggak pernah ada kesadaran dari federasi untuk mengatakan bahwa Persija kamu harus punya tim usia 20, 19, 17. Gitu loh. Mereka harus berkompetisi sendiri gitu loh. Karena apa? Mereka juga kesulitan. Persija sebagai entitas bisnis pasca 94 itu di roadmap 2020 semua yang di Sakabuji itu ada semua di situ. Ya makanya Pak, pasca 94 ketika XX Perserikatan itu menjadi entitas bisnis sebagai tim semi profesional dan tim profesional, kan liga-liga di bawahnya, kompetisi di bawahnya berhenti. Bener nggak, Supriyono? Ya kan, berhenti. Tapi waktu Pak. zaman saya, Bu Joy, jadi saya tambah satu kompetisi ke atas yang namanya liga profesional, ke bawah liga 3 itu amatir. Itu untuk pembinaan ke bawah. Tapi betul, saya harus mengakui bahwa ini kita punya konsep, tidak bisa diterapkan maksimal. Kenapa? Karena pendanaan, infrastruktur. Lapangan kita saja, itu PSSI saja waktu itu kalau bermain, itu sewa lapangan. Kita mau main di Gelora Bung Karno, itu kita sewa. Itu mungkin publik tidak tahu itu. Sekarang bagaimana kita bisa maju, menciptakan tim yang kuat, tim yang berprestasi, kalau infrastrukturnya tidak tersedia. PSSI sampai sekarang belum punya base camp. Itu sebabnya Pak belum punya. Tim, katakanlah begini, ketika periode amatir ke profesional berubah pada tahun 94, ini tim yang ex-perserikatan semua ya, Persib, Persija, PSM Makassar, you name it semuanya. Mereka sebetulnya tidak siap secara finansial, pada saat itu saya koreksi ya, pada saat itu belum ada profesional. Belum ada liga profesional. Betul Pak, artinya sebetulnya ketika industri ini sebetulnya sudah mulai berjalan dan Bapak paksa untuk menjadikan liga-liga di bawahnya itu berjalan, nggak jalan Pak, karena industrinya nggak ada Pak. Gitu loh. Jadi kalau mau menjalankan liga-liga di bawah ya klub-klub ini, ex-perserikatan maupun klub yang tadinya dari liga profesional, itu duitnya juga harus berputar, harus banyak. Dan industri sepak bola di Indonesia itu kan belum berjalan pada saat itu, sehingga roadmap yang sudah dibikin lama pun tidak bisa berjalan Pak sampai sekarang gitu loh, karena memang tidak ada komitmen dari seluruh stakeholder sepak bola untuk membuat liga-liga di bawah ini berjalan dengan industri yang bagus juga Pak. Ya, itulah sebabnya saya bilang belum pantas kita ke Piala Dunia, karena memang di bawah environment kita ini belum pantas. Bang Effendi, di tengah kekalahan kita muncul isu bahwa jabatan Menpora dan Ketum PSSI itu harus dipisahkan. Ada desakan itu. Ada setuju dengan itu? Nanti dijawab. Boleh lihat kembali saudara.
Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini... Ya, Bang Effendi, Menpora merangkap jabatan jadi ketum PSSI. Bisa dimaklumi atau seharusnya dipisahkan? Itu pertanyaan bola yang terlalu liar, saya jawab sesudah. Saya mengatakan begini, tadi saya menendang bola liar, kemudian saya dapat menangkap bola liar nih. Yaitu menarik bahwa kalau ditanya pelatih diganti, tadi saya masuk ke logika oleh siapa gitu. Jawabannya federasi. Ya kan, pakai logika loh. Kan bukan supporter yang ganti. Sama seperti tadi, semua sepakat ya, ada glorifikasi, halusinasi dan segala macam. Tapi pada proses itu kita tadi bicara ada pembinaan usia muda yang nggak jalan, gitu ya. Ada kompetisi yang nggak jalan. Ada juga persoalan negara gitu kan, yang belum turun tangan. Pertanyaannya itu federasi kan? Bukan Pak Eriknya. Bukan Pak Eriknya dong. Saya kan federasi. Kan tadi federasi, saya federasi juga. Yang ditanya ini federasi. Bahkan ketika orang bilang KLB pun saya bilang
bukan berarti gini loh, di sepak bola tuh biasa kalau orang gagal digoyang habis. Ada ya, tapi ada juga yang balik lagi, ada yang nggak balik-balik gitu ya. Ada yang karena digoyang terus dia mencoba bertahan, lama-lama jatuh, ada yang seperti itu gitu. Nggak apa-apa itu ribut, tapi coba kembalikan lagi. KLB, Kongres lakukan yang benar. KLB, kalian lakukan yang benar gitu. Dalam konteks federasi tadi, saya nggak menyebut nama. Nah, Anda yang mancing saya dengan pertanyaan bola yang paling liar soal nama. Tapi saya membayangkan sebagai, izin Pak Toel, komunikasi aja lagi ya. Tadi diminta saya komunikasi aja. Jadi ada Pak Menpora yang pada saat yang sama menjelaskan, kalimat Anda loh ini saya pakai ya, bahwa saya mendapat laporan dari PSSI gitu kan, bahwa targetnya di SEA Games adalah medali perak gitu. Berarti kan saya nyari-nyari nih, Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Hasil Exco pasti bukan ketua umumnya, karena kan dia kan ketua umum. Ya, enggak, nih saya bayangin agak logika sederhana aja nih. Bukan framing nih, yang ini bukan framing. Jadi saya mendapat laporan dari PSSI. Lalu saya cari tahu ini PSSI yang mana nih? Bukan dia kan? Kalau ketua umum dia tinggal bilang saya mendapat laporan dari ketua umum, kan enggak? Dari PSSI. Oh, rapat Exco nih. Gitu nggak? Kalau dari federasi kan rapat Exco kan? Apakah bisa Exco itu memutuskan tanpa ketua umum? Makanya nggak bisa. Ya. Jadi artinya itu keputusan dari atau apakah bisa PSSI mengambil keputusan tanpa sepengetahuan? Nah, ini menarik nih. Tapi dengan itu bola makin liar. Kenapa? Kemudian kalau hoki caraka nggak apa-apa lah. Itu jawaban dari pemain lah ya. Mosok perak gitu ya kan? Kami inginnya emas dong gitu supaya semangat tinggi. Tapi ada Pak Sumarji, betul kan? Dan Pak Zainuddin Amali yang mengatakan targetnya emas. Lah, gimana cara menjelaskannya Pak Nurdin Halid? Dalam federasi, menurut saya terlalu naif ya kalau PSSI mentargetkan perak itu. Oh, bukan. Saya nggak nanya itu. Itu nggak apa-apa. Silakan. Pernyataannya tadi bahwa Menpora mendapatkan bisikan. Menpora mendapat bisikan dari PSSI. Menurut saya itu naif. Ya, terlalu naif itu. Bagaimana mungkin pemain yang sudah tadinya diimpikan, diciptakan untuk menjadi juara Piala Dunia, kemudian bermimpi hanya Piala Perak di SEA Games? Enggak, itu masih bola liar. Saya bola yang tenang. Jadi Pak Menpora mendapat bisikan atau laporan lah, bukan bisikan, ini laporan kok, dari PSSI. Nah, ini mungkin biar nggak distorsi. Jadi gini, ya. PSSI itu targetnya emas, ya kan. Kemudian di Kemenpora ada namanya bidang prestasi yang kemudian menelaah dari tim ini kira-kira dapatnya apa targetnya. Itu pasti emas juga. Pasti emas. Nah, di situ disampaikan bahwa targetnya kita dengan kondisi kayak gini perak. Gitu. Harusnya Bapak jadi humasnya Menpora. Kan itu kan disampaikan sebenarnya. Makanya saya ini untuk saya dengar. Jadi begini. Enggak, pelan-pelan. Saya pertanyaan saya ya, habis itu saya lempar. Jadi bola liar lagi. Ke saya pertanyaannya cuma Menpora mendengar dari PSSI. Iya. Perak. Lalu PSSI, 2 exco yang lain bilang emas. Ya udah, selesai di situ. Ya dia sebagai Menpora waktu dengar dari PSSI. Setuju. Dari Binpres dia lagi sebagai Menpora. Setuju. PSSI yang mana nih? Pertanyaannya PSSI yang mana? PSSI yang mana itu? Bung Joy, ini pakar komunikasi begini ngomongnya. Enggak, saya cuma itu. Karena itu saya serahkan ke Joy saya serahkan ke Joy untuk mengatakan ini masih bisa disatukan atau harus dipisah? Dari situ saja. Jawabannya? Jawabannya belum. Saya belum tahu sampai sekarang. Nggak perlu dipisah nggak Menpora sama Ketua Umum PSSI? Enggak, karena saya belum tahu ini PSSI siapa ini. Baik. Coba saya tanya ke Bung Prima. Ya. Anda kan pernah jadi pemain nih. Ya. Menurut Anda kalau ngelihat yang seperti ini begitu merangkap jabatan mempermudah timnas atau bikin bingung? Iya, kalau situasi yang terjadi kan sebenarnya untuk pemain sebenarnya mempermudah ya. Mempermudah. Iya. Karena kan berbicara SEA Games kan pasti negara terlibat, negara ikut campur. Karena ada teman saya yang berada di tim,
ketika terlibat ataupun bisa dipanggil untuk menangani sebuah tim, negara terlibat itu bonusnya gede. Itu menjadi apa? Menjadi nilai plus lah, ya kan? Nah, dengan kemarin tarik ulur emas, perak itu juga dikhawatirkan juga membuat pemain juga kebingungan. Tapi kalau untuk pemain sendiri pastinya nggak ada. Meskipun kemarin pas waktu SEA Games itu kayak beda target gitu dari dua petingginya, satu bilang perak, satu bilang emas. Gitu. Tapi saya yakin sebagai mantan pasti semua itu berkomitmen untuk meraih emas ya. Apalagi track record sebelumnya kan di 2023 kan Indonesia kan mendapat emas. Ketika mendapatkan emas lagi, pasti mereka akan mengukir sejarah karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan emas di SEA Games itu tidak mudah. Kita 87, 91, kemudian 2023 baru 3 kali kita mendapatkan emas. Bung Toel, gimana pendapatnya? Tadi kan disampaikan bahkan Bang Effendi bilang bikin bingung gitu kan. Bikin bingung ini laporannya ke PSSI yang mana? Jadi menurut Anda lebih baik dipisahkan jabatan itu atau boleh-boleh saja disatukan? Nanti dijawab Bung Toel, kita segera kembali saudara. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Safri. Bukan salahnya federasi, salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih. Saya mengkritisi Sinteyong, dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Bola liar, Jumat 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Dua target besar sepak bola nasional, Piala Dunia 2026 dan juara SEA Games 2025 gagal diraih. Ada Pak Menpora dapat laporan dari PSSI. PSSI yang mana ini? Ini bukan gagal total. Ya, jadi jawaban Anda apa, Bung Tower? Haruskah boleh rangkap jabatan atau sebaiknya fokuslah satu-satu? Saya jadi teringat 2015. Sejarah terburuk dari sepak bola Indonesia Federasi 2015. Sejak berdiri oleh Suratin tahun 30. Suratin menyebut nama kan, Indonesia sudah mengklaim Indonesia 15 tahun sebelum merdeka. 2015, begitu kongres selesai di Surabaya, Lanyala terpilih, PSSI dibekukan. Yang waktu itu Menporanya Imam Nahrawi. Lalu saya nggak tahu ketiban apa, blessing in disguise, ketiban apa, disuruh jadi juru bicaranya. Dalam perdebatan berhadapan dengan Menpora. Menjelaskan tentang sepak bola, menjelaskan intervensi yang dilakukan negara, yang berujung 2016, yang berujung sanksi FIFA waktu itu. Kita drop di situ karena kita nggak bisa melakukan apapun kan. Itu sejarah terburuk sebetulnya. Jadi saya beranggapan sama seperti Pak Nurdin bilang tadi dalam penuturannya bahwa saat itu banyak kurangnya federasi melakukan karena infrastruktur terbatas, kemauan PSSI menjangkau berbagai macam pendanaan dan sebagainya. Sekarang negara hadir, terutama misalnya ditandai dengan impres itu percepatan gitu kan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi negara hadir bagus kalau menurut saya dalam koridor-koridor yang benar gitu loh. Tidak mengintervensi. Ya itu benar. Jadi saya sih tidak melihat sebuah konflik hanya gara-gara perbedaan target gitu loh. Lalu kemudian berujung pertanyaan besar bola liar yang tadi oleh pakar komunikasi aja nggak mau dijawab, dilempar ke saya. Maka saya menyampaikan sebuah pengalaman empiris 2015. Betapa menyedihkannya federasi ketika negara lewat Menpora membekukan PSSI. Drop hancur itu. Itu ranking pun turun siapa. Kita nggak bisa lakukan pertandingan apapun gitu. Jadi buat saya ketika negara dan PSSI berjalan bergandengan itu bagus. Sepanjang aturannya disepakati tidak saling menyalahi aturan. Yang harus dijaga adalah kalau Menpora bagaimana dia memperhatikan cabang-cabang lain gitu loh. Nggak cuma sekedar sepak bola karena dia posisinya lebih tinggi. Kalau Bung Gita gimana? Saya sih orang yang sangat ikut peraturan ya. Ikut peraturan. Artinya gini, tidak ada larangan karena Menpora itu pejabat negara, ketua umum PSSI bukan pejabat negara, jadi sah-sah aja. Kemudian apakah akan mempermudah? Iya, jelas akan mempermudah. Tapi tadi yang Mas Kang Om EG tadi bilang bahwa kok target sini emas, target sini perak, ada bisikan perak segala macam. Pak Erik mungkin Menpora, tapi kan dia lama jadi ketum, hatinya tuh hati ketum. Jadi dia berpikir gue ini sudah membuat masyarakat berekspektasi tinggi untuk Piala Dunia. Makanya dia turunkan ekspektasi untuk SEA Games. Ya udah perak aja lah. Walaupun agak aneh juga ya, juara bertahan kok targetnya perak. Juara bertahan yang paling lemah sekalipun kayak Italia di Piala Dunia 86 setelah mereka kehilangan Paolo Rossi pun targetnya tetap mempertahankan gelar. Jadi artinya buat apa? Juara bertahan itu target harus emas. Tapi kemudian ada Hoki Caraka dengan mulut lantangnya dia bilang emas dong, masa cuma perak. PSSI kan membalas terus, ya targetnya emas. Tapi artinya PSSI melalui Pak Amali itu saya pikir juga, oh ini sudah ada rakyat yang kok cuman perak. Ada Hoki Caraka yang juga bicara. Jadi mengikuti keinginan masyarakat juga. Kata kuncinya sebetulnya melanggar aturan atau enggak? Iya, saya bilang tidak melanggar harus aturan jawab. itu.
Itu gini Pak, dalam statuta kan nggak ada aturannya. Iya. Jadi sebetulnya ya nggak melanggar. Balik lagi, willingness-nya. Gini, di negara-negara lain kan juga banyak rangkap jabatan itu. Setelah dia jadi ketua umum federasi, kemudian dia jadi ketua, jadi menteri olahraga, menteri pemuda dan olahraga. Tapi kan kemudian mengundurkan diri jadi ketua federasi. Tapi itu kan willingly dia mengundurkan diri. Kalau nggak willingly berarti dia merasa dirinya sanggup. Gitu loh. Jadi boleh-boleh aja. Ini begini ya. Memang secara aturan itu tidak ada, boleh-boleh saja. Tetapi kita lihat statuta FIFA, ya, yang tadi jelaskan oleh Bung Tower. Saya 2011, kenapa saya tidak mempertahankan diri di ketua PSSI? Karena saya menjaga jangan sampai PSSI itu di bench, jangan sampai PSSI dihukum. Maka saya menyerahkan itu PSSI ke FIFA. Nah, FIFA membentuk naturalisasi, karena menjaga jangan sampai intervensi pemerintah. Karena waktu itu PSSI dibuka oleh Menpora itu. Kalau saya tidak mengalah itu, nah sekarang gini. Sebenarnya tidak ada masalah merangkap itu kalau dianggap tidak intervensi nanti. Nah, bagaimana bisa menjamin bahwa seorang Menpora, ya makanya ketika Pak Erik diangkat Menpora, saya mungkin orang pertama ya minta beliau mundur. Itu saya minta beliau mundur supaya mengurus 85 cabang, kurang lebih 85 cabang olahraga. Nah, beliau kan sebagai Menpora seperti itu, ya sebentar. Nah, kenapa? Karena saya pikir jangan sampai nanti ada langkah sebagai Menpora yang dianggap oleh FIFA intervensi PSSI. Itu bisa di-ban. Nah, tetapi kemudian saya tidak melanjutkan itu untuk minta mundur karena FIFA menyetujui, FIFA merestui. Kemudian yang paling penting adalah Bapak Presiden. Bapak Presiden tidak melarang gitu. Sementara beliau pembantu Presiden. Kita udah dapat poinnya. Tidak melarang, maka tidak apa-apa dia lanjut. Bung Ihsan, ini singkat saja, mari kita evaluasi sebelum penunjukan pelatih baru. Apa yang harus dilakukan, baik PSSI maupun dari Menpora? Bisa apa enggak nih? Singkat. Ya, pasti jelas harus memberikan talent pool yang terbaik buat pelatih. Apalagi sekarang yang dikatakan calon kuatnya adalah Joe Hartman. Tinggal bagaimana finalisasi dari kontrak itu sendiri. Dengan dia, kita melihat dia terakhir membawa Kanada lolos ke Piala Dunia pertama sejak 36 tahun, tapi kita harus ingat dia punya generasi emas Kanada, dan itu yang harus kita penuhi sekarang ketika Hetman memilih untuk menjadi pelatih timnas. Baik, terima kasih semua telah bergabung berdiskusi pada malam hari ini. Dengan demikian saudara, saya mahasiswa Targan pamit, sampai jumpa minggu depan. Jadi